We've seen it all. We won a lot. We're Man United and we're never gonna stop. Ole ole, ole ola, ole 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 ola. We've seen it all. We won a lot. We're Man United and we're never gonna stop. Ole ole, ole ola. Ole 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 ola. 3, 2. Kembali lagi bersama saya Patrick Raymond Dorgu. Eski Sungkar. Raymond Aduh. Dorgu. Untuk dia Raymond Dorgu, bukan Patrick Dorgu ya. Iya. Main Iya. Elah, tau gak tadi pas waktu Dorgu masuk, Iya. yang jejeran gua di nobar, Iya. pada ngomongnya, "Weh, Lionel Dorgu masuk." Pada ngomongnya Lionel Dorgu. Tapi tadi memang beberapa kali dia dapat bola, kesempatan nggak disia-siakan. Dia ada 2 kali ya chancesnya dia. Iya, tapi memang Kita nonton pertandingan yang sama gak sih? masih belum dapat chemistry. Masih belum dapat. Tapi Bang. paling nggak ada 2 chances tadi dia dapat. Yes. Buang bola banget. Yes, setidaknya Ya kan baru. jaga balance lah ya. Iya, masih ya, touches-nya masih oke, masih. Ya oke. tadi oke lah. Oke lah. Nih ya, masuk pertama Ahmad. Baru main beberapa detik kasih bola, kebobolan. Udah gitu Dorgu kejadian kayak gitu. Nah yang gue bingung Lamens ngapain coba? Bola nggak penting banget. Itu yang namanya kalau gue bilang apa ya, gugup Ya, di pertandingan besar. Nah itu. Tapi bener. Jangankan amat dulu, kalau lo inget Randy saya berkali-kali salah. Tapi passing nervous. dimarahin sama Sir Alex dari pinggir Iya lapangan. enggak cuma maksudnya apa tuh? Nervousnya itu bukan karena pertandingan besar, tapi kita kebobolan terlalu cepat di babak kedua. Iya, Nah itu itu. gua setuju sih. Lu tau gak? Kalau gue bilang di kebobolannya si Lamens tadi itu yang yang nervousnya kita pakai istilah lu nervousnya Lamens itu. Gue bilang tuh pas waktu kita kebobolan yang setelah Ahmad kehilangan bola, gue tuh sempet ngomong tuh sama si Eja, teman gue. Gue bilang kan, "Ja lu lihat deh dia. Kalau gue ngeliat MU yang sekarang nih ya, ini nggak lama lagi kebobolan jadi sama nih. Ah jangan doain yang enggak lu deh." Bener. Bener. Kenapa? Karena itu satu fatal mistake. Yes. Passing salah banget tuh dari Yes. Ahmad. Yes. Maksudnya lu baru datang, lu juga itu kalau nggak salah touches yang kedua dia tuh yang pertama ya. Itu touches pertama. Pertamanya kan? Touches pertama. Touch pertama. Pertama langsung oper. Lu Iya. touch pertama lu ngapain ngambil passing resiko? Ya kasih yang deket-deket aja kalau Dia lu nggak bisa ya balikin mungkin lagi. ketika dia keluar dari siapa yang jagain dia, si Frimpong, dia keluar dari penjagaan Frimpong, mungkin kalau gue bilang kehalangan juga pandangannya, dan itu kan temponya cepet, makanya gue bilang ini gue pertandingan besar aja sih kalau gue bilang. Cuman memang ini dia sadar begitu dia passing dia langsung track back kan, karena dia sadar dia baru ternyata di situ ada Soboslai. Kan dia juga ngangkat tangan kan. Iya. Akui bahwa Minta dia maaf. yang Jadi ya udah. Tapi ini dia tuh kesalahannya adalah Liverpool baru kick off, kayak kita baru kick off, kemudian organisasi Liverpool lagi rapi. Iya. Gitu. Tapi kita juga ngebobol Liverpool juga ngebobolin cepet. Iya, Menit iya, ke-6 iya. sama 14 Awal kan. laga. Itu kayak kalau menurut gua Liverpool nggak dikasih nafas juga. Iya, iya. Dan itu baik. Itu sinyal baik karena artinya mental yang sebelum-sebelumnya nggak kebawa. Dan sesuai dengan yang review kita kemarin, Ya, sesuai banget. ini adalah pertandingan penting dan mental ya emang benar-benar mental derby, dan itu yang dibawa dari awal. Gue suka sih dari pertama kali Dan masuk. bener juga kan review kita kemarin non. Yo pasti. Yang kita bilang enggak, Carrick itu udah sering main di Northwest Derby. Yes. Jumlah assist itu nggak akan dicari-cari lagi. Yes. Walaupun kalau gue perhatiin tadi, khususnya babak pertama ketika kita mendominasi juga bukan kata yang tepat ya, kita nggak mendominasi sama sekali. Kita kontrol. Kita kontrol kontrol. lebih bagus. Cuman kan kelihatan tuh ya istilahnya. Tadi gue sempat mikir, bahkan Bruno mengatakan kan, yang Bruno masing ke kanan, gue lupa sama siapa, terus gagal tuh take on shotnya, akhirnya bola keluar lagi, dibalikkan lagi ke Bruno untuk Oh itu dari kasih assist Bomo. lagi. Oh, Dari iya. Bomo. Ya. Untuk ngasih lagi supaya dapat assist. Gue mikir ngapain Bruno yang sampai dia nunjukin Ya. jalan ke gua gitu loh. Ya. Maksudnya kayaknya ini malah temen-temennya yang pengen si Bruno-nya yang dapat Ya. assist loh. Iya iya. Sama poin yang paling penting adalah kemenangan ini juga membuat rekor Michael Carrick itu 10 laga. 10 laga ya kemenangannya. Iya. Dan dia adalah pelatih yang paling banyak
mendulang poin setelah dia masuk. Betul. Iya, betul. Jadi ini membuktikan Carrick mentality ya. Kita menang lawan Aston Villa, City, Arsenal, Liverpool, Chelsea. Di game besar kita menang. Termasuk ini salah satu kalau gue bilang makin mengukuhkan raksasa sepak bola di Liga Inggris. Sebenarnya masih Manchester United, bukan Liverpool. Kenapa itu? Dari 245 pertemuan seluruh sepanjang Liga Inggris ada lah ya. Itu 245 pertandingan, 93 kali menang. Seri 71 kali, head to headnya Liverpool cuma 82 kali. Semasa IPL ini cuma 68 kali pertemuan, 31 kali menang, sedangkan Liverpool 20 kali menang. Kita 17 kali seri. Kalau kemarin kan kita sempat bahas tuh, ini masalah pertandingan perch, mengukuhkan singasana sepak bola klub sepak bola Inggris yang paling hebat. Ya. Dan kita bilang ini derby yang paling besar. Dan Manchester United pemenangnya malam ini. Ini kita 2 kali menang loh. Ya, back to back win. Ditambah kita juga menjaga rekor setiap Manchester United unggul di babak pertama, kita nggak pernah kalah. Yoi. Ini rekor yang diperpanjang oleh Michael Carrick, warisan ya. Warisan. Jadi si Relic di rumah sakit bisa. Oh iya, kita juga mau mengucapkan tenang. Semoga Sir Alex sembuh. Ferguson lekas sembuh. Karena tadi baru dapat kabar begitu kick off ada berita bahwa Sir Alex Ferguson terkena serangan jantung. Yang gue rasa juga dia sampai rumah sakit, susternya disuruh pasang TV. Gue nggak mau tahu lu pasang apa kayak Astro Video, HBO apalah, gue mau nonton. Jadi kan pas kebalap dua-dua sempet kaget. Kitanya yang sampai masuk rumah sakit. Lo tau gak pas waktu Ngeri juga. Gua kan tadi gak dapat informasinya. Dua-dua. Gua dapat informasinya itu yang dari Emon Iya. ngomongin tadi pas nobar kan. Pas waktu ngomong kayak gitu, wah seneng dong nih Sir Alex ngelihat 2-0 sembuh dia orang. Pas kick off babak kedua, yang gue pikirin bukan kita bakal kebobolan atau apa. Pas 2 sama, gue pikir mudah-mudahan Sir Alex nggak ada apa-apa dah ini. Tahu sendiri kan Sir Alex Ferguson temperamennya kayak mana? Iya. Dia duduk di situ, kalau lagi di stadion dia bisa gigit chewing gum, permen karet. Minimal tuh kan menenangkan hati kan. Iya. Lah di rumah sakit. Kalau ada apa-apa dilelang lagi tuh permen karet. Tapi yang menarik, Kubi Mainu wawancara di Sky Sport, dia bilang, kami siap mati untuk Michael Carrick. Terakhir wawancara dia yang baru. Di Sky Tahu gak lu Sport. kenapa dia ngomong gitu? Kenapa? Karena di bawah Ruben Amorim gua kagak dimainin. Satu lagi, dia diperpanjang naik gaji. 200%. Gua rela katanya. Iya. Dan dia membuktikan diri malam Dia ini. membuktikan. Dia bikin gol. Bikin gol. Itu gol kemenangannya luar biasa. Terakhir pemain kita yang mencetak gol ke gawang Liverpool Akademi Kobe Ya, Mainu Kobe juga. Mainu ya. Belum ada lagi ya? Enggak dong. Terakhir. Kobe Mainu. Kamu 24 Enggak dong. April. Sama Diallo. FA Cup. Sama dia lo Atlanta, Iya. bukan akademi Ini kita. kan akademi. Oh, iya. Enggak. Akademi. Akademi hitungannya dia kan diambil dari Atlanta, masuk akademi dulu baru keluar sama kayak Garnacho. Dipinjemin. Atlanta dia main langsung Dia yang gol dibeli. lawan AC Milan. Ini yang maksudnya SK itu akademi asli home yang ground, memang home dari ground. kecil. Home ground. Aduh. Kobe Mainu. Cancel. Jadi menarik nih faktanya, Mainu lagi. Mainu lagi. Makanya gue bilang, bener tuh abang Free Kobe. Tapi ya kita melihat gol Mainu itu ngingetin nama Scott McTominay. Itu Scott gol- McTominay, gol Paul yang Scholes, McTominay. Mark Hughes, Eric Cantona, semua bisa memanfaatkan kesempatan ketika bola keluar kotak penalti. Yes. Dan Gila sih. Yang paling sering bikin gol dari keluar kotak penalti cuma satu nama sih di otak Siapa? gua. Scholes. Paul Paul Scholes. Scholes. He scores goals galore. He scores goals. akademi kita juga. Yoi. Akademi. Cuman satu nama yang tadi pas nobar kan sempat ditanyakan juga sama Emon kan. Musim depan ganti Casemiro kira-kira siapa dua Ya pemain? itu gitu. penting. Iya, Karena benar. tadi dia juga udah, dia sebenarnya tadi udah minta diganti Iya, ya. Iya. Tahu nggak? Gua lupa satu nama dan Siapa? kemarin sebenarnya Minpor juga udah nge-tweet. Hmm. Minpor udah nge-tweet, gua juga mengiyakan. Tapi gua tiap kali ditanya kenapa nama itu lupa mulu gua sebut. Karena udah tua. Iya. Gua pengen ya selain Anderson itu, cuma ini ada satu nama lagi. Siapa? Tarik balik tuh. McTominay, McTominay. Calon Ballon d'Or tahun depan. Oh iya, Ballon Nah, d'Or. karena literally this guy, McTominay menurut gua, dia bisa menggantikan perannya Casemiro.
dia bertahannya bagus, menyerangnya juga bagus. Box to box banget kan. Bedanya dulu partner dia adalah Fred. Iya. Kalau ya bukan Pekerja kotornya Fred. Ya, no disrespect to Fred. Cuman maksudnya sekarang ini lu bisa barengan tandeman dengan Kobbie Mainoo. Ya, lu tinggal breaker aja di belakang. Sekali lagi, Pet, kalau pelatihnya masih Michael Carrick. Kalau tiba-tiba bawa pelatih yang filosofinya rada beda ya, mungkin menurut gua lupain aja tipikal pemain kayak Casemiro. Jadi deh, Sir Tim Ratcliffe, gua tunggu nih dalam 7 hari ke depan ini ya. Kalau lu kagak bikin pengumuman, emang kelewatan dah lu. Mau kapan lagi lu mau ngumumin pengumuman? Tapi gua suka Andre-nya Wolf sih. Andre-nya Wolf. Dia pemain kotor. Gue lebih prefer Joe Gomez sih. Karena beberapa kali gue nonton pertandingan Wolves tuh dia males track back. Joe Gomez. Iya, si Joe Gomez. Tapi yang paling masuk akal memang Elliot Anderson sih kalau gue bilang. Elliot Anderson. Apalagi kalau Nottingham Forest turun. Tapi ini kan World Cup, jadi kita akan nunggu World Cup. Iya, cuma nggak tahu juga ini ketersediaan dana musim depan. Kita memang dapat dana bagus dari Liga Champions, tapi kan kita nggak tahu ya, tetap aja semua berebutan gitu. Cuman nggak tahu nih nasib Manchester City sudah berapa kali diprotes, Chelsea kena, Everton kena, terakhir kemarin Leicester kena, masa mereka belum juga diusut? Itu aja udah aneh. Bahkan itu kan Premier League lu sebut semua ya. Bahkan Sheffield Wednesday tadi malam udah diumumkan. Tadinya kan mereka ada beberapa pelanggaran juga. Jadi mereka udah disidang dan akhirnya mereka melawan dan memang akhirnya mereka 0 poin yang diminuskan. Jadi tidak ada dikurangi poin sama sekali untuk musim depan. Dan itu diumumin langsung. Iya, di stadion. Semua klub-klub yang lain udah diumumin. Lah kenapa City yang ibaratnya udah berapa musim ini? Dari tahun 5 musim. Berapa? Enggak. Seumuran sama Salah. Karena gue masih ingat itu bareng sama Virzi bikin episodenya. Ya. 7 tahun. Enggak, baru ditarik ke pengadilan itu kan diusut kan. Iya, 7 tahun yang lalu ini. Ya ini konteksnya kita ngomongin ini karena banyak pemain Liga Inggris yang mungkin akan mudah dibeli dengan mudah ke City, termasuk Elliot Anderson. Kalau City diusut dan dia ada pengurangan poin dan segala macam, mungkin pemain-pemain kayak gitu lari ke Manchester United. Lawyernya banyak kan, City itu lawyernya banyak, dia masalah duitnya juga habis. Balik lagi gue bilang selalu yang gue bilang Ki, ya kalau Liga Premier League ini mau marwahnya ada, maksudnya punya harga diri, lu Everton ketika dinyatakan ada kesalahan, nggak nyampe 1 musim dikurangin 10 poin. Iya. Nottingham Forest juga kejadiannya sama. Leicester juga sama. Sheffield Wednesday kemarin baru awal musim dinyatakan, sekarang udah diumumkan. Sheffield United kena. Nggak bisa dong kayak gitu. Lu punya standar yang khusus untuk seorang klub yang maksudnya Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal itu punya standar sendiri, yang sementara tim-tim yang lain lu harus selesaikan. Nggak bisa kayak gitu. Dan sebenarnya kan tanpa perlu diusut kan udah kelihatan dari kasat mata kan, alamat dia yang bodoh. Terus kelihatan banget kalau dia tuh dimiliki sebuah negara gitu kan. Benar. Udah kelihatan. Jadi sebenarnya ada kemungkinan juga ada gimana ya, ini bahaya juga kalau ada permainan politik kalau gue bilang ya bahaya juga untuk Premier League-nya gitu. Udah satu, lu tiap pekan tuh ada aja kesalahan wasit lu. PGMOL tuh selalu aja dapat permasalahan. Kayak tadi lah, gila. Kayak kemarin VAR dipertanyakan sama Aston Villa. Konsistensinya kemarin pemain Sunderland tuh narik lagi kena kartu merah. Tapi kemarin ya Calvert-Lewin nggak kena kartu merah. Jadi jatuhnya kalau ada standar ganda ya. Menyatakan dirinya kita adalah liga terbaik di dunia, gue sih nggak setuju lagi. Kalau dulu gue sering bilang liga Inggris itu adalah salah satu liga terbaik di dunia. Sekarang kalau gue bilang, katro, bedanya lu dengan liga-liga yang di negara-negara sedang berkembang juga nggak jauh beda. Lu nggak ada konsistensi. Ini jelas klub yang punya duit bermasalah, lu kagak berani ngambil tindakan. Itu kan ciri-ciri negara yang memang sedang berkembang. Takut kepada otoritas. Tapi gue juga ngebelain ya, Barcelona juga dilindungi juga tuh kan berapa kali. Ya itu dia masuk gue, nggak bisa kayak gitu. Barcelona kan ngebawa Bas kan. Iya. Dia sebenarnya negara kecil juga. Catalonia. Anyway, sekarang posisi Liga Inggris totally juga berubah. Perbedaan poin. Arsenal 76 ditampuk kekuasaan IPL.
Man City poin 70 tapi masih nyimpen 2 pertandingan. Manchester United 64 dan Liverpool 58. Aston Villa masih stuck di 58 tapi dia juga belum main. Lawan Dia- Tottenham loh. Iya. Seru sih hidup Nah, pasti. sebenarnya yang menarik nih kalau kita ngomongin 1 2 3 4 5 kemungkinan udah kelihatan Ya. karena Brighton juga kemarin kalah. Yang menarik justru siapa yang akan menggantikan posisi Coventry City, Ipswich Town sama Belum tahu, belum satu lagi. Oh, satu lagi belum. Playoff. Ya, intinya ada Millwall 3 tim, kemungkinan. ya kemungkinan Millwall, Millwall, Middlesbrough atau gua sih. Middlesbrough. Kemungkinan yang menggantikan tuh belum ada karena seru. West Ham barusan kemarin kalah. Jadi poin di bawah itu kembali dekat antara posisi 18 sampai posisi 16. 39 36, 34 itu Nottingham Forest, West Ham dan Hotspurs. Jadi sangat menarik menurut gua Liga Inggris buat dipantau selain liga-liga selain klub-klub besar di atas. Tapi secara realistisnya sih kalau gue bilang ini Forest sama West Ham sih yang akan memperjuangkan siapa yang turun. Iya, karena biasanya kan ada 40 poin tuh udah aman. Udah aman. Ya. Biasanya. Kalau dulu 33 poin udah aman. Ya, Sekarang ini udah naik Dulu tuh kualitasnya. gue inget banget karena 40 poin tuh udah aman Ya, dari udah degradasi gitu. Nah sekarang nih problemnya adalah apakah Tottenham akan terdegradasi karena ini akan jadi berita besar Woi, buat banget. English Premier League karena ketika dia turun akan ada stadion megah yang bermain di Championship. Sebenarnya kalau kita ngomongin stadion megah, Leicester kurang megah apa? Dia udah ngerubah King Power, semua. King Power. Ya, Ini dia sama, ini udah Tapi ngebawa kan semua. baru direnov. Sebenarnya ini Bahkan sekarang main di Liga 2. Iya, turun lagi. Turun mah. Iya. Tapi ini sebenarnya nggak sesuatu yang baru sih Ki. Ini udah pernah terjadi di tahun 90-an ketika Leeds United degradasi. Ellen Road. Elland Road. Oke. Jadi sebenarnya ini ya Leeds United dulu ada ini Wimbledon. Jadi The Games. tim-tim yang tadinya merajai The liga Games. malah berguguran kan. Iya. Tapi menariknya Ipswich kembali bersama Kieran McKenna yang Yes. kita jarang ngomongin juga ya soal Ada Kieran 2 McKenna. pelatih Manchester United, ex Manchester United dan pelatih Manchester United ada di Liga Inggris musim Tapi lucu depan. juga ya McKenna mau balik. Itu ngingetin gua sama masa 2004 sampai 2007 gitu Steve lah. Bruce. Steve Bruce, Steve Bruce, Sir Alex Ferguson, Roy Keane. Mark Hughes, Roy Keane juga. ya Roy Keane. Itu Robson. luar biasa sih menurut gua. Brian Robson. Menarik untuk dinantikan. Mengingat komentarnya Welbeck kemarin ditambahin lagi sama dia kalau gua sebenarnya itu berjuang buat Manchester United tapi bukan Manchester United. Gila sih itu komentar yang menurut gua kayak wow, dia benar-benar jadi agentnya kita gitu loh. Lu tau nggak untuk dia ngomong bikin gitu kenapa? gol kayak gitu. Lu tau gak dia ngomong gitu kenapa? Dia kan Karena kan nggak suka sama Garnacho Ya itu sebenarnya. satu. Tapi kan dia tahu musim depan dia pensiun. Wih, kenapa? Umur berapa? 35 dia. Iya. 35. Kan maksudnya dalam waktu dekat ini bakal pensiun gitu loh. Oh, supaya jadi Jadi ambasador dong. Jadi ambasador. Jangan lupa Ashley Young juga pensiun. Ashley yang Ya. juga pensiun. Kemarin game terakhir dia. Ya, ya. Yang lucunya Pernah Dan dia- nggak main, dan nggak main. Oh, Yang lucunya David Menang, Gea menang. lawan posting. Ipswich kan itu? Di Ipswich dia Iya, Ipswich. iya, ya. Ipswich. Dia posting David Gea memposting ke pensiunnya Ashley Young. Apa? Gue kirain lu udah pensiun dari kapan hari gitu, ternyata lu masih main gitu. Oh iya, so ngomong-ngomong soal posting, Cunnya juga posting we are go to UCL lah. Iya, iya. Something lah. Ada semangat yang dibawa dari Fighting spirit. musim ini lah. Dan gua juga Musim seneng ya depan. ketika kita berantakan tadi gara-gara amat, kita kan nervous tuh jadi bermain Iya. berubah. Tapi kita tetap perubahan lagi, tenang, kompus, Iya. terus nggak lama kita nguasain game. Penguasaan bola 44 berbanding 56. Liverpool menang. Tembakan beda tipis. United 9, Liverpool 11. Akurasi operan, nah ini 79 banding 85%. Itu menurut gue 79 itu yang di awal babak kedua. Karena ya somehow ketika Liverpool lebih menekan, pemain semuanya gugup, apalagi Amat yang baru masuk. Kalau kita bilang cold feet kan. Tapi ini this is something yang memang menurut gue ya Bang, menjadi PR besar buat Carrick dan Manchester Oh iya United. jelas. Jelas. Bukan cuma Carrick lah, siapapun manajer berikutnya. Karena gini,
tadi gue sempat ngomong sama si Eja, gue bilang kan, ini kalau kita kayak gini nih, udah mimpin 2-0, ini bukan pertama kalinya ya Manchester United musim ini, baik itu di bawah Ruben Amorim maupun Michael Carrick. Ini kalau kita main kayak gini musim depan di Champions League ketemunya sama Bayern Munich, sama Real Madrid, sama Barcelona. Oh selesai sih. Kelar udah. Selesai sih. Nggak usah ketemu mereka lawan Atletico juga gue nggak yakin menang. Makanya ya mental yang seperti ini. Ya kalau tadi kan kita ibaratnya mewajarkan cold feet atau apa, nggak bisa lagi. You're playing for Manchester United, there's no such thing. Itu kenapa bolak-balik gue bilang, selain butuh pemain fresh musim depan, dalam artian 10 orang di depan gawang lah, kita butuh kiper nomor 1. Nggak bisa lah. Tadi apa ya? Kalau menurut gue kekurangan elemen itu juga dia sedikit gugup ketika ada serangan balik. Dia tuh kayak apa ya, kalau kita lihat De Gea, dia bisa ambil keputusan kapan gua harus maju, kapan gua mundur, kapan gua bener-bener jaga teritori gua di prime-nya ya. Tapi Lemens tadi tuh bener-bener stay di gawang aja, dia bener-bener nunggu begini. Itu kan tandanya ada sedikit ketakutan di anak itu. Ini anak masih muda tapi kita butuh orang yang bisa. Dan jangan lupa Radek Vitek diumumkan sebagai pemain muda terbaik di Championship bersama Bristol City. Nah menurut gue ini kan anak punya potensi kan, artinya oke lah kalau dia balik lagi ke Manchester United, menurut gue levelnya akan sama kayak Lemens, bisa ganti-gantian either di FA Cup atau di Carabao di EFL. Ini pasti akan menimbulkan sebuah gejolak baru lagi nanti. Pasti. Karena Onana mau balik. Onana juga mau balik ya. Ya, Onana. Walaupun kalau yang gua dengar rumornya dan bukan untuk nyenangin hati ya. Onana itu balik dari loan-nya. Tapi manajemen memang udah berniat untuk menjualnya. Tapi menurut gua juga kalaupun dia balik dengan catatan dia di Trabzonspor, dengan catatan Lemens sekarang dia udah pasti kualitas kiper ketiga. Nggak mungkin ditaruh di, dan mungkin sepanjang musim akan jadi nggak main, cuma numpang doang. Ngapain lu balik? Onana pasti cabut sih. Kalau gua lihat ya. Realistis aja Onana pasti cabut. Kalau lu pintar, lu balik tuh ke Persikat Depok. Itu Julius Onana. Oh iya salah ya. Bukan. Beda ya. Abangnya. Ya tapi gua merasa Manchester United emang butuh nih si Lemens saingan kayak Lindegaard, De Gea. Biar bikin motivasi buat si Lemens agar ada kompetisi gitu loh. Jadi dianya tuh bermain lebih bagus gitu loh. Jadi harus ada motivasi gitu loh. Jangan lupa Ki, ada persaingan. Tadi harusnya kita tuh udah unggul kalau golnya Mbumo masuk yang dia back heel itu ya. Harusnya Dalo pun menurut gue itu harusnya jadi gol. 100% harus udah kill the game dah. Tapi somehow ya Dalot is Dalot, makanya gue bilang kita nggak bisa bertahan dengan bek kanan kayak Dalot musim depan kalau emang mau serius di UCL. Tapi gue lihat ya ada progres bagus dari Diego Dalot bersama Michael Carrick loh. Belakangan ini Dalot bagus. Oke lah tadi end produknya emang selalu buruk seorang Dalot, itu di situ harus improve. Tapi Dalot belakangan ini bermain luar biasa. Dan salah satu pemain yang improve. Dan gue tambahin satu fakta, di fakta, bukan mau belain Dalot. Dari terminnya dari sejak Michael Carrick mengambil posisi manajer di Manchester United, Carrick itu baru kalah 2 kali. Dan di 2 pertandingan itu tidak ada Diego Dalot. Selain itu Diego Dalot main semua. Tai lah. Berarti Dalot akan tetap menjadi bek kanan Manchester. Suka atau tidak suka ini anak improve. Fata Morgana ngeliat dia Dalot improve musim depan di dia under Carrick dia improve. Tapi ini kenyataan, gue juga pas waktu baca faktanya itu kan gue ngeliat statistiknya, Michael Carrick, di bawah Michael Carrick tuh cuma kalah 2 kali dan di 2 pertandingan tuh gak ada Diego Dalot. Soalnya dia improve banget sih, karena dia sweet sama sistemnya Carrick, dan Carrick butuh kehadiran dia atau butuh tipe back kayak Dalot gitu lah. Naik terus ke depan. Ya, mudah-mudahan sih dia berimprove. Sebenarnya salah satu yang kalau itu gue setuju dia untuk bertahan dan mengawas itu adalah perkembangan dia sedikit. Tapi yang gue rasa yang masih sangat kurang banget nih anak ya, keputusan dia kayak tadi tuh. Kalau emang lu yang dipasing sama Bumo, you don't have to take that shot. Kalau lu nggak yakin untuk ngambilnya, dan itu bukan dari positioning yang gampang ya. Ya lu bisa balikin ke Bumo, toh.
back lawan udah ngikutin lu nih, Bumonya udah kosong, balikin aja lagi. Bukan Kita Bukan Bumo siapa? Sesko. Amat ya. Maksudnya the decision makingnya itu bagi gue tuh masih kurang, khususnya untuk menyerang ya. Ya harusnya tadi tuh bener-bener sayang banget kalau kita bisa beda 2 digit kan lebih Iya. bagus. Coba balik lagi, tetap musim depan kita akan banyak kompetisi yang artinya semua pemain harus benar-benar fit. Yes. Mungkin yang dipertanyakan sekarang ya keadaannya Casemiro udah pasti cabut, Mason Mount sih. Menurut gue itu pemain luar biasa, tapi dia ada riwayat cedera yang mungkin akan merugikan Manchester United dengan kompetisi yang segudang musim depan. Lu gara-gara lu ngomong barusan lu kita bakal banyak pertandingan, jadi gue kepikiran. Kan selama ini kita bilang, bahkan manajemen udah mengatakan kita akan menyediakan untuk pembelian minimal 2 pemain midfielder dan 1 striker. Itu statement dari manajemen. Kalau gue bilang itu kurang sih. Kenapa? Karena kita bakal main di UCL, kita bakal main di Cup, di FA dan di League Cup. Kalau memang kita mau jauh perjalanannya, kalau lu cuma datangin 3 pemain ini dengan kondisi Kurang. ini kurang banget. Ditambah lagi kan kondisi sekarang pun kita terpaksa harus jual beberapa untuk bisa beli 3 ini kan. Jadi antara lu betul-betul nekat naikin reserve lu semuanya, karena kalau cuma yang tanpa 3 gitu aja dengan dicatat lagi ada bakal keluar juga. Iya. Ya kalau squad setipis ini mah. Sektor mana yang perlu ditambahin? Kalau gue bilang sektor paling utama itu memang midfield, striker. Striker ya. Opsi kita di depan itu harus jelas ditambahkan. Iya. Tapi tetap sih menurut Kalau gue sih semua lini itu minimal harus dapat 1 pemain baru. Nah, salah satunya kan back Sassuolo tarik Muherovic juga Iya, diincar. udah. Itu bagus. Tapi itu bagus sama Jens. anyway selalu di setiap awal musim manajer selalu akan meeting sama board untuk nentuin target optimis musim depan. Ya. Gua rasa UCL bukan yang utama. Betul. Wah. Menurut gua UCL bukan utama. Kita lolos fase grup aja Gak ada udah grup. target menurut Fase gua. ini ya, Liga. Fase fase liga. Kita udah lama emang, Iya. udah lama. Kita belum. Berapa Format tahun? baru 8 belum. ya? Format baru. Kita belum pernah mainin format baru loh. 8 game. Paling nggak kita urutan 1 sampai 8 itu udah target yang paling realistis. Iya. Tapi kita harus fokus untuk ngejar trofi Liga Inggris. Itu yang paling penting Jadi sekarang. kita nggak ngincer playoff-nya ya di Liga. Mengingat kemungkinan Liverpool akan mengganti pelatih musim depan. Banyak pergantian, banyak rombak pemain juga, tapi saingan kita di atas itu termasuk Manchester City. Mudah-mudahan setelah Piala Dunia kasusnya dilanjut. Kenapa Liverpool ganti pelatih? Oke, itu aja dari kita. Nanti next untuk preview pertandingan lawan Sunderland minggu depan, dan kita akan tetap mengadakan nobar nonton bareng di Lithium Rooftop Bar. Dan terima kasih buat teman-teman yang tadi udah bergabung bersama Gila, luar biasa. nonton bareng Poros Salam. Total tadi ada 306 orang. Luar biasa. Next kita akan mengadakan nonton bareng, bahkan bukan next lagi, sampai musim depan kita akan tetap berada di Lithium Rooftop Bar. Oke, itu aja Patrick. Dah? Terus? Nggak ada lagi? Ya, itu aja. Udah. Oke, jadi kami semua dari tim Poros Salam, gue Patrick, Dan gua Raymond. Dan gue Rizky Sukar. dan ada kameramen Arsenal, tadi ada Pak Prot, Bu Prot, ada Mimpor juga. full tim, Dan ada warga Poros paling setia sejagat ada raya, Bang Asad, Bang Asad di belakang Di sana. belakang layar. Coba suaranya Bang Asad. Yo. Kenapa yo? Oke. Oke. Thank you, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Bye.